Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang halaman konfigurasi workflow. Terdapat banyak bagian pada halaman ini. Yang pertama adalah tombol untuk kembali ke halaman semua workflow, lalu tombol pratinjau workflow untuk melihat tampilan atau perubahan workflow, lalu tombol pembatalan semua perubahan, lalu ada tombol simpan semua perubahan, lalu ada tombol untuk menambah state baru. Pada bagian bawah, terdapat parent dengan type state, di mana pada default workflow terdapat 3 state. Lalu pada bagian anaknya terdapat tombol pada state tersebut. Jika diklik pada state, maka akan muncul dialog flow state detail. Untuk state default, pada bagian nama, tipe, dan urutan tidak dapat dirubah. Lalu pada bagian status, title atau konten dapat dirubah sesuai kebutuhan. Mari kita coba pratinjau terlebih dahulu. Untuk workflow ini jika digunakan dalam request, dan yang membuka request ini mempunyai role employee, maka akan tampil seperti berikut, di mana hanya terdapat 2 state, yaitu request dan end, dan terdapat tombol. Untuk berpindah ke state selanjutnya dapat klik tombol next. Dan jika mau kembali ke state sebelumnya dapat mengklik tombol preview. Jika Anda ingin membuka pratinjau sebagai peran lain dapat mengklik pada pilihan drop-down di sini. Mari kita coba tambahkan satu state di sini. Kita beri nama state superior contohnya. Di mana pada state ini saya ingin superior sebagai penyetujunya. Lalu pada bagian order di sini dapat terlihat dia berada pada bagian antara requestor dan end. Lalu klik simpan maka tertampil untuk state baru. Mari kita cek perubahannya. Dapat dilihat sudah terlihat satu state baru. Mari kita tambahkan tombol action pada bagian state ini dengan cara mengklik pada bagian plus di bagian state. Masukkan nama tombolnya, lalu target state-nya, lalu posisi tombolnya, lalu action-nya, lalu sifat dari tombol ini apakah default atau tidak. Jika default maka tombol ini akan tampil kepada semua peran, tapi jika bukan maka tombol ini hanya tampil pada peran yang ditambahkan pada bagian bawah ini. Contoh di sini saya hanya akan memberikan tombol ini jika superior yang melihat request detailnya. Jika sudah klik simpan. Coba kita pratinjau kembali. Pada peran employee tidak terdapat tombol apapun, namun jika kita rubah ke peran superior, maka akan terdapat tombol setuju di sini. Untuk tombol finish request di sini, tombol ini akan dibuat otomatis pada satu state sebelum state terakhir untuk memastikan bahwa user dapat menyelesaikan request-nya. Jika dirasa sudah benar bisa klik simpan semua perubahan. Lalu untuk menggunakan workflow tersebut seperti sebelumnya, dapat diberikan pada aplikasi yang ingin menggunakan workflow tersebut untuk proses pemberian akses. Buka detail aplikasi. Di situ terdapat request workflow. Lalu pilih workflow yang telah dibuat. Setelah itu klik simpan. Mari kita coba membuat request baru menggunakan workflow untuk melihat hasil dari konfigurasi workflow kita. Dapat dilihat pada workflow yang telah kita konfigurasi sebelumnya sudah bisa digunakan.